Kalau menurut aku yang ideal. Bagus nih pertanyaannya. Mas, Mbak, jangan kayak gitu dong. Selamat datang Agung, halo Diandra, selamat siang Astri. Oke, halo Aji, selamat datang di Opini Leader. Dan kali ini kita punya beberapa pertanyaan untuk kamu nih. Nah, mungkin langsung kita mulai aja kali ya. Pertanyaan pertama, kenapa ya pemimpin dipandang sebagai sesuatu yang berat dan serius? Namanya juga pemimpin harus serius. Kalau klemer-klemer mah bukan pemimpin itu. Membawahi banyak orang dan bertanggung jawab gitu atas semua stakeholder yang ada gitu di kantornya. dia punya peran dan tanggung jawab yang memang berat dan serius gitu. Jadi sesantai apapun pembawaannya, opini orang pasti akan ngarahnya ke berat dan serius gitu. Jadi mau nggak mau itu dianggapnya serius kan, walaupun sebenarnya sekarang juga pemimpin tuh nggak melulu harus pembawaannya serius ya. Kepemimpinan harusnya diajarkan sejak kecil. Menurutmu gimana cara ngajarinnya? Kalau misalnya waktu kecil itu diajarin untuk gimana sih caranya berdiskusi dengan orang tua, terus jujur, terus juga gimana tahu harus memposisikan diri gitu, sopan santun. Jadi dari hal-hal itu juga sebenarnya dari kecil pun bisa diajak atau diajarkan jadi seorang pemimpin. Bagus nih pertanyaannya. Emang itu sangat penting gitu menurut saya, dan mungkin teman-teman yang lain juga berpikir sama gitu. Kepemimpinan ini harus diajarkan sejak dari dini, seperti contohnya merapihkan kasur, mandi sendiri. Itu adalah bukti maupun contoh kepemimpinan dari kecil. Dari orang tua mengajarkan anaknya, beresin mainannya, pokoknya yang berhubungan dengan bersih-bersih. Cara ngajarinnya mungkin dari hal-hal kecil dulu gitu. Misalnya kita bisa biasakan anak-anak itu untuk memilih keputusan sendiri gitu. Sesimpel misalnya habis mandi mau pakai baju apa nih gitu, atau misalnya mau makan apa nih gitu. Jadi nggak, pilihan-pilihannya tuh nggak hanya kita yang kasih sebagai orang tua gitu. Kita bebaskan selama itu nggak membahayakan. Pertanyaan yang ketiga, gimana kita harus bersikap kalau ada orang dengan title pemimpin melakukan sesuatu yang tidak baik? Wah, kayaknya berat deh. Kita bisa ingatkan tapi nggak secara terang-terangan gitu. Biasanya kalau di organisasi atau pekerjaan kan ada sesi evaluasi atau feedback. Nah mungkin kita bisa sampaikan di situ. Bisa kayak misalnya kita kasih feedback yang kayak anonim gitu. Kadang juga kalau di anonim itu kan bisa lebih kerasa banget ya kalau misalnya dikasih taunya dari secara anonim. Jadi mungkin itu bisa. Gue lebih ngamatin dulu, kayak pemimpinnya gue liatin aja dulu kan. Karena ya kalau kita salah bertindak juga kan, namanya juga pemimpin, kita bisa apa. Kalau emang benar-benar keterlaluan baru kita, Mas, Mbak, jangan kayak gitu dong. Yang terpenting sih jangan berlebihan gitu ya. Kalau kita tahu dia berlebihan atau ada sesuatu yang kurang, malah sebagai bawahan atau sebagai followers atau yang dipimpin olehnya, kita harus ngingetin sih. Apakah menjadi pemimpin kelompok besar harus diawali dengan bisa memimpin kelompok yang lebih kecil? Nah, terus menurut kamu, gimana dengan privilege orang-orang yang tiba-tiba aja jadi bos? Penting nih, seorang pemimpin emang harus belajar gitu dari bawah, bahasanya gitu ya. Mungkin dari sebelum kelompok kecil harus bisa memimpin diri sendiri dulu, karena kalau menurut aku kepemimpinan itu erat kaitannya dengan proses belajar. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba ke hal yang besar gitu. Sebenarnya kalau memimpin itu nggak mesti dilihat dari skalanya ya, tapi lihat dari pengalamannya. Maupun dia tiba-tiba ada di skala kecil ataupun skala besar, tapi pengalamannya nggak memumpuni, ya sama aja. Jadi menurutku itu lihat dari seberapa banyak atau seberapa besar pengalaman dia. Mau dari privilege atau dari bawah, dari susah juga emang beda-beda sih. Karena kan namanya juga pemimpin, kadarnya tuh ya itu tadi berbeda-beda. Kenapa mereka harus belajar dari bawah atau menjadi anggota dulu? Ketika mereka pernah merasakan menjadi anggota, seenggaknya mereka punya hati nurani yang pasti nanti keluar gitu. Ketika ingin menyuruh, mereka pasti menyusun formula gimana baiknya untuk memberikan tugas yang bijaksana gitu. Andai gue jadi bos langsung gitu, gue seneng sih. Cuman emang ada rasanya tuh kayak, ini gue udah bener belum ya? Emang kan gue juga nggak ngerasain gimana.
besar ya. Privilege itu bisa berupa misalnya ilmu juga itu privilege, kemampuan juga itu sebenarnya privilege juga gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba jadi bos, itu bukan sesuatu hal yang salah juga ya. Harus tahu juga privilege itu seperti apa. Gak ada salahnya, mungkin memang itu cocok buat dia, cuman text time-nya lebih banyak gitu untuk belajar dari pengalaman-pengalaman, karena sebelumnya dia belum punya banyak pengalaman. Kalau kamu jadi presiden Indonesia, sektor apa yang mau kamu perbaiki lebih dulu dan kenapa? Kayaknya ekonomi deh. Fokus kepada pendidikan gitu. Gue pasti tahu nih, pasti orang pada jawabnya kalau nggak sektor pendidikan dan lain-lain. Oh, gue beda. Gue mau bilang tata kota. Seperti yang lagi rame sekarang gitu soal mental health, tapi menurutku nggak cukup hanya soal kesadaran dan kampanye, tapi harus diimbangi juga sama mudahnya akses ke pelayanan kesehatan mental itu. Kalau kita tahu kan ekonomi Indonesia itu udah turun dari tahun 98 ya. Terus ditambah sekarang ada pandemi Covid juga, 2020 makin turun. Jadi kayaknya mau perbaiki ekonomi sih biar lebih merata juga. Kepemimpinan itu berasal dari pengalaman dan juga lingkungan sekitar gitu. Karena pendidikan di Indonesia ini kurang baik gitu. Kayak di daerah-daerah terpencil masih banyak gitu yang membutuhkan sarana-sarana pendidikan, kayak pendidikan yang layak gitu, masih kurang gitu. Jadi menurut saya pendidikan adalah suatu sektor yang penting untuk memajukan negara ini gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, pemimpin ideal hari ini tuh yang kayak gimana sih menurut kamu dan siapa contohnya? Pemimpin yang ideal menurut saya adalah bapak saya. Manajerku di pemimpin Kawia, Ibu sih. William Tanuwijaya ya, alias CEO dari Tokopedia, karena dari dia dulu jadi OP Warnet sampai dia jadi CEO Tokopedia mulai aja dulu gitu. dia harus tegas, dia harus ada batasan gitu supaya ada kejelasan. Banyak sifat dan perilaku yang menurut saya bapak saya adalah leader gitu dari segalanya. Mereka juga harus bisa mendengarkan ide yang disampaikan sama bawahan-bawahannya gitu. Terus juga mereka harus akrab gitu. Jadi biarpun ada batasan tapi nggak yang terlalu gue atasan, gue pemimpin, lo anak-anak buah gue gitu. Jadi tetap akrab tapi adalah batasan-batasan yang nggak bisa kita lewatkan kayak gitu. Kalau ditanya ideal seperti apa ya, pemimpin yang bisa memberikan contoh baik tapi nggak perlu banyak kata-kata, yang penting aksinya gitu.